Jadi fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Setuju ya? Setuju. Bismillahirrahmanirrahim, dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, serta keberpihakan pada rakyat Indonesia. Maka dengan ini fraksi Partai Demokrat menolak rancangan undang-undang tentang kesehatan untuk disahkan menjadi undang-undang pada pembicaraan tingkat 2. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat, Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Kami, Fraksi Keadilan Sejahtera, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan menolak rancangan undang-undang tentang kesehatan untuk disahkan menjadi undang-undang. Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada masalah rendahnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Pengaturan kewajiban konstitusional pemerintah sebagai personifikasi negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat dalam kenyataannya masih terbatas. Prinsip-prinsip untuk menghormati, to respect, melindungi, to protect, dan memenuhi, to fulfill, hak atas kesehatan masyarakat sebagai hak asasi manusia belum sepenuhnya terelaborasi menjadi kewajiban, tanggung jawab, dan tugas pemerintah. Oleh karena itu perlu penataan sistem pelayanan dan pembiayaan jaminan kesehatan, khususnya perbekalan kesehatan, anggaran tenaga kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, fasilitas kesehatan, dan teknologi kesehatan. Pimpinan dan anggota DPR RI, para menteri, beserta jajaran serta hadirin yang kami hormati, RUU Kesehatan harus dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan pemerataan kesehatan, pembiayaan yang berkeadilan, serta menjamin setiap warga negara memperoleh akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan tanpa pengecualian. Namun demikian, dalam proses pembahasan RUU Kesehatan, kami mencermati adanya sejumlah persoalan mendasar dari RUU Kesehatan ini. Untuk itu izinkan kami menyampaikan beberapa catatan penting sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Demokrat terus berkomitmen memperjuangkan peningkatan anggaran kesehatan sebagai bentuk konkret keberpihakan terhadap kesehatan rakyat melalui kebijakan fiskal. Kebijakan pro kesehatan yang telah ditetapkan minimal 5% dari APBN yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada era pemerintahan Presiden ke-6 Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono hendaknya dapat ditingkatkan jumlahnya. Untuk hal tersebut, fraksi Partai Demokrat dalam rapat panja telah mengusulkan dan memperjuangkan peningkatan anggaran kesehatan atau mandatory spending di luar gaji dan penerima bantuan iuran atau PBI. Namun tidak disetujui dan pemerintah justru lebih memilih mandatory spending kesehatan dihapuskan. Hal tersebut semakin menunjukkan kurangnya komitmen politik negara dalam menyiapkan kesehatan yang layak, merata di seluruh negeri, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa mandatory spending sektor kesehatan masih sangat diperlukan dalam rangka menjamin terpenuhinya pelayanan kesehatan masyarakat dan dalam rangka mencapai tingkat indeks pembangunan manusia IPM yang dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan sasaran IPM menjadi atau mencapai 75,54%. Namun hingga tahun 2022 tingkat IPM baru mencapai 72,91%. Begitupun jika dibandingkan dengan negara lain, peringkat IPM Indonesia masih berada pada urutan 130 dari 199 negara menurut Bank Dunia. Kedua, fraksi Partai Demokrat menyatakan ketidaksetujuan terhadap indikasi liberalisasi tenaga kesehatan dan tenaga medis asing yang sangat berlebihan. Meskipun fraksi Partai Demokrat tidak anti dengan kemajuan dan keterbukaan terhadap tenaga kerja asing, namun perlu mempertimbangkan kesiapan dan konsekuensi seperti pembiayaan dan dampak yang dikhawatirkan semua pihak. Fraksi Partai Demokrat mendukung sepenuhnya kemajuan praktek kedokteran dan hospitality termasuk hadirnya dokter asing, namun tetap mengedepankan prinsip resiprokal bahwa seluruh dokter Indonesia baik lulusan dalam negeri maupun lulusan luar negeri diberikan pengakuan yang layak dan kesempatan yang setara dalam mengembangkan karir profesionalnya di negara sendiri. Begitupun juga dengan dokter asing yang ingin berpraktek di Indonesia harus patuh dan tunduk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dapat tercipta hubungan saling percaya, saling menguntungkan, dan berkontribusi positif demi kemajuan sektor kesehatan di negeri tercinta ini.
Di luar itu, fraksi Partai Demokrat memahami jika ada keinginan untuk menggalakkan investasi di sektor kesehatan demi kepentingan ekonomi kita, namun jika sebuah undang-undang dan kebijakan kesehatan terlalu berorientasi kepada investasi dan bisnis, tentulah tidak baik. Ketiga, fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa pembentukan undang-undang harus sesuai dengan azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Fraksi Partai Demokrat menilai selama proses penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan kurang memberikan ruang dan waktu pembahasan yang cukup panjang sehingga terkesan sangat terburu-buru. Jika ruang dan waktu dibuka lebih panjang lagi, kami meyakini RUU ini dapat lebih komprehensif, holistik, berbobot, dan berkualitas. Pimpinan dan anggota DPR RI, para menteri beserta jajaran serta hadirin yang kami hormati, singkat kata berdasarkan catatan penting di atas dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa serta keberpihakan pada rakyat Indonesia, maka dengan ini fraksi Partai Demokrat menolak rancangan undang-undang tentang kesehatan untuk disahkan menjadi undang-undang pada pembicaraan tingkat 2. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua hari ini selalu mendapatkan petunjuk untuk terus memanusiakan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan. Pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin yang kami hormati, sebagai salah satu upaya mewujudkan amanat konstitusi, pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya untuk menjamin akses kesehatan yang merata bagi semua penduduk dalam memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28H ayat 1, bahwa setiap warga negara berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada masalah rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan belum mampu menjawab kompleksitas pelayanan dan pembiayaan kesehatan yang semakin bergantung pada teknologi kesehatan yang semakin mahal dan rumit. Sistem pelayanan kesehatan yang padat teknologi dan semakin mahal menuntut penanganan yang profesional yang diselenggarakan oleh institusi yang handal dan menuntut metode penyelenggaraan yang mampu bekerja efektif, efisien, dan sekaligus memuaskan. Penyusunan RUU tentang kesehatan yang dibahas dengan metode Omnibus Law mewajibkan penyusun melakukannya secara menyeluruh, teliti, dan melibatkan pemangku kepentingan terkait atau meaningful participation, sehingga tidak ada pengaturan yang luput dan kontradiksi. Penyusunan RUU tentang kesehatan ini seharusnya mencakup seluruh perbaikan dalam sistem kesehatan di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan rancangan undang-undang tentang kesehatan sebagai berikut. Bahwa proses penyusunan undang-undang ini merupakan bentuk preseden yang kurang baik bagi proses legislasi ke depan. Karena pembahasan yang terkesan tergesa-gesa ini juga mengakibatkan tidak tercapainya meaningful participation. Kedua, mempertimbangkan beberapa catatan dari Bappenas yang menyebutkan bahwa ada 9 dari 10 prioritas kesehatan yang tidak tercapai, termasuk angka stunting kita yang masih tinggi di angka 21%, angka kematian ibu dan bayi yang juga masih menjadi masalah nasional kita. Oleh karena itu, fraksi PKS berpendapat ditiadakannya pengaturan alokasi wajib anggaran mandatory spending kesehatan dalam RUU Kesehatan merupakan sebuah kemunduran bagi upaya menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 1999, dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 sebelumnya mengatur alokasi dana kesehatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebesar masing-masing 5%. Kebutuhan dana kesehatan Indonesia sebagai negara berkembang justru meningkat dari waktu ke waktu karena semakin kompleksnya masalah kesehatan di masa mendatang. Fraksi PKS berpendapat
bahwa mandatory spending penting untuk menyediakan pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dengan ketersediaan jumlah anggaran yang cukup. Dengan adanya mandatory spending, maka jaminan anggaran kesehatan dapat teralokasi secara adil dalam rangka menjamin peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, fraksi PKS memandang mandatory spending adalah ruh dan bagian terpenting dalam rancangan undang-undang kesehatan ini. Fraksi PKS menginginkan terwujudnya kerja murah, sehat murah bagi masyarakat Indonesia, sehingga aturan yang dihadirkan harus berpihak kepada masyarakat luas dan bukan kepada para pemilik modal. Negara harus bisa menjamin lapangan kerja yang tersedia secara luas bagi warga negara Indonesia. Dalam hal ini, tenaga kesehatan dan tenaga medis Indonesia. Tentunya hilangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, baik itu karena masuknya tenaga kerja asing ataupun karena hilangnya aturan yang memperbolehkan sebuah pekerjaan, tentu tidak dapat diterima. Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami Fraksi Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menolak rancangan undang-undang tentang kesehatan untuk disahkan menjadi undang-undang. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan sebagai ikhtiar, sebagai keberpihakan, dan sebagai komitmen untuk memastikan bahwa negara hadir menjamin pembangunan ketahanan kesehatan nasional kita setelah kita belajar selama 3 tahun menjalani masa pandemi COVID-19. Demikian pandangan fraksi ini kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatian pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin, kami mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan pendapat fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, selanjutnya kami akan menanyakan kepada fraksi lainnya, apakah rancangan undang-undang tentang kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Jadi fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Setuju ya? Setuju.